Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Magiatun Zubaida akan mempresentasikan tentang perencanaan pengembangan manajemen pendidik dan tenaga pendidik terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Manajemen pendidik adalah proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Proses ini dilakukan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu, tenaga pendidik adalah orang yang bertugas menyampaikan ilmu kepada orang lain. Tenaga pendidik juga bisa disebut sebagai guru, dosen, konselor, dan sebutan lainnya. Lalu selanjutnya ada perencanaan tenaga pendidik. Sebelum itu kita harus mengetahui apa arti perencanaan. Perencanaan adalah suatu bentuk tinjauan masa depan yang mencakup sejumlah tindakan, seperti mencari tahu apa yang perlu dilakukan dan mengurutkannya berdasarkan kepentingannya. Membuat spesifikasi yang lebih rinci tentang bagaimana hasil tersebut ingin dicapai. Mencari tahu apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan dan mencari tahu alternatif, strategi, dan tujuan apa yang dapat diterapkan untuk mewujudkannya. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Perencanaan pendidikan. 1. Analisis kedudukan perencanaan pendidikan harus memperhatikan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kompetensi apa yang diharapkan dari peserta didik dan bagaimana kurikulum dan metode pengajaran dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga melibatkan penilaian kebutuhan khusus peserta didik seperti kebutuhan pendidikan khusus atau layanan dukungan. Yang kedua, analisis jabatan perencanaan pendidikan juga mencakup identifikasi kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini melibatkan penentuan jenis pelatihan, sertifikasi, atau pendidikan berkelanjutan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan di bidang pendidikan. Yang ketiga, dalam konteks analisis jabatan perencanaan pendidikan perlu mempertimbangkan peran kepemimpinan dan manajemen. Hal ini termasuk mengidentifikasi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh kepala sekolah dan staf administrasi untuk mengelola lembaga pendidikan secara efisien. Keterampilan kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan yang baik adalah yang terpenting. Analisa yang keempat ini juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan tren pendidikan di era digital ini. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dan administrasi sekolah menjadi semakin penting. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan perlu mencakup pelatihan dan pengembangan dalam hal teknologi pendidikan. Yang kelima, analisis kedudukan perencanaan pendidikan harus berkesinambungan. Perubahan kebutuhan pendidik dan masyarakat akan mempengaruhi posisi dan tuntutan pekerjaan di sektor pendidikan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan kekurangan tenaga pengajar untuk memahami keputusan yang akan diambil di masa depan. 1. Menghitung kebutuhan tenaga pengajar, yaitu ada pendaftaran sekolah, mengajar selama seminggu penuh, hasil yang diterima peserta didik pada semua mata pelajaran berupa jam per minggu, kriteria jenjang sekolah yang memerlukan tenaga pendidik dan kependidikan, besar kecilnya kelas yang mampu menerima suatu mata pelajaran, perhitungan semua orang yang akan pensiun atau berhenti menjadi tenaga pengajar dan kependidikan karena sebab tertentu. Yang kedua, ada menghitung kekurangan,
yaitu ada identifikasi jumlah tenaga pengajar yang tidak bertugas atau akan keluar karena sebab seperti dimutasi, diberi kesempatan belajar, dan lain sebagainya. Analisis staf pengajar untuk melihat apakah ada yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Pada tahun yang ditentukan dalam periode tersebut, diketahui jumlah tenaga pengajar. Cari tahu berapa banyak pendidik yang bekerja paruh waktu atau menjadi sukarelawan untuk menentukan persentase posisi mengajar yang tersedia. Mengembangkan kriteria untuk mengetahui kekurangan tenaga pengajar. Yang ketiga, proyeksi kebutuhan tenaga pengajar dan kependidikan. Proyeksi penerimaan peserta didik yang disertai dengan analisis beban kerja peserta didik, analisis beban kerja staf pengajar, ukuran kelas, dan perkiraan jumlah staf pengajar yang akan pindah, keluar, pensiun, atau melanjutkan pengajar pada tahun-tahun berikutnya. Harus sejalan dengan kebutuhan masing-masing staf pengajar tahun selama periode perencanaan yang ditentukan. Yang keempat, penyediaan tenaga pengajar dan kependidikan atau teacher supply. Setiap program yang tersedia dilihat kemampuan produksinya, kemungkinan menemukan posisi mengajar dan pendidikan, serta jumlah peserta didik yang terdaftar di sekolah. Para lulusan diperiksa setiap tahunnya untuk menunjukkan tren produksi institusi. Setiap program yang tersedia dilihat kemampuan berjalannya program tersebut, memberikan kemungkinan untuk pengembangan pada tahun-tahun berikutnya dengan sumber daya yang ada. Melalui evaluasi dan pemantauan, tujuan yang ingin dicapai ke depan akan dipandu oleh staf pengajar. Mengevaluasi pekerjaan staf pengajar dapat memperoleh umpan balik atas pekerjaan yang dilakukan. Adapun tujuan umum melakukan evaluasi dan monitoring dalam perencanaan yaitu untuk mengetahui mutu kinerja tenaga kependidikan, memberikan imbalan atas peningkatan kinerja tenaga kependidikan seperti kenaikan gaji, kesempatan mengambil pendidikan tambahan, dan pengembangan karir. Meningkatkan motivasi dan etos kerja. Sebagai umpan balik untuk mengetahui akan memperbaiki lingkungan kerja, fasilitas penunjang, dan pembinaan. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi pada kinerja tenaga kependidikan dan mengubahnya menjadi lebih baik. Mengetahui efektivitas kebijakan terkait sumber daya manusia. Kesimpulan, perencanaan pendidikan harus dimulai dengan penetapan tujuan yang jelas. Hal ini mencakup pemahaman tentang kompetensi yang diharapkan dari peserta didik dan penyesuaian kurikulum, serta metode pengajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan suatu bentuk perubahan dan perkembangan di mana dalam perencanaan terdapat cara-cara dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama. Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk mengukur efektivitas program, memberikan umpan balik, serta meningkatkan mutu pendidikan. Langkah-langkah ini mendukung pengambilan keputusan strategis dalam memastikan bahwa pendidikan berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Para profesional pendidikan dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik melalui bantuan evaluasi dan pemantauan guru mampu memberikan kritik konstruktif terhadap kinerja peserta didik melalui evaluasi pekerjaan mereka. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.